Baik dokter, terima kasih Dokter Alfian selaku host pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator di acara konsisten konsultasi seputar kesehatan selama Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengurus Yayasan Al-Uswah Center Tuban, yang terhormat jajaran direksi LPIT Al-Uswah Tuban, yang terhormat jajaran kepala sekolah ke LPIT, yang terhormat Ustazah, wali murid, dan donatur Dompet Sosial Uswah Tuban. Serta terima kasih kepada para hadirin yang telah yang berada di ruang Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sore hari ini sudah untuk kedua ya, konsisten yang kedua kalinya. Kemarin dengan topik yang sangat luar biasa, saat ini pun juga dengan topik yang sangat luar biasa sekali, yaitu topiknya puasa pada ibu hamil. Pada sore hari ini kita akan untuk pemateri pada sore hari ini akan disampaikan oleh dua pemateri, yaitu Dr. Saifuddin Zuhri, SPOG, dan Dr. Siti Nurrohmiati, SPGK. Untuk penyampaian materi yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Dr. Saifuddin Zuhri, SPOG. Sebelumnya akan saya bacakan sekilas CV tentang Dr. Saifuddin Zuhri, SPOG. Nama lengkap Dr. Ahmad Saifuddin Zuhri, SPOG, di mana gelar dokter diperoleh di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2000, sedangkan gelar dokter spesialis obstetrik dan ginekologi diperoleh pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 2016. Beliau bekerja di RSUD Dr. Kusuma Tuban, di RSNU Tuban, dan juga di Klinik Mahkota Tuban. Untuk selanjutnya, tanpa membuang banyak waktu, Dr. Saifuddin Zuhri, silakan dokter untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati semua yang hadir pada forum virtual Zoom meeting kali ini. Senang rasanya kita bisa bertemu pada sore ini. Langsung saja, topik kita diskusi pada sore ini adalah puasa pada ibu hamil. Ya, bagaimana kita mengetahui saat ini kita sudah menjalankan puasa, dan saat ini kita sudah pada 10 hari yang kedua. Nah, sebenarnya kalau bicara masalah materi ini sebenarnya mestinya disampaikan pada saat menjelang Ramadan. Namun tidak apa, mungkin ke depan kita bisa melakukan hal yang sama pada tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang saat ini mengikuti Zoom meeting, perlu disampaikan seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu sekalian, bahwa proses kehamilan itu tidak hanya membesarnya perut seorang wanita, namun di situ ada proses, ya, proses dari calon kehidupan, proses dari bayi, mulai dari ya awalnya ovum atau sel telur dari ibu gabung dengan sperma dari sang ayah, kemudian berkembang, dan terus berkembang sehingga wujud fisik seperti bayi yang lahir seperti yang kita ketahui, punya kepala, punya badan, punya anggota gerak, punya mata, bisa berinteraksi. Dan kalau Bapak Ibu lihat di layar, maka kita akan bisa melihat bahwa perkembangan itu berlangsung dalam periode. Jadi tidak kok yang pertama, misal hari pertama itu langsung tercetak ada mata, ada kepala, ada otak, ada tapi itu adalah sebuah periode di mana misal pembentukan saraf pusat itu dimulai dari awal sampai minggu ke-16 ini juga masih berlangsung, begitu pula
dan terus akan berlangsung menjelang proses persalinan. Dan ini ya ada periode kritisnya adalah 16 minggu. Nah, ini. Apabila ada gangguan pada periode sebelum 16 minggu, maka ada risiko gangguan pada persarafan dari bayi tersebut. Begitu pula dengan hal-hal yang lain, misal kayak mata, kemudian jantung. Jantung ini mungkin kalau gangguannya terjadi sesudah umur kehamilan 9 minggu mungkin tidak ada masalah. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Ini adalah dasar memahami untuk memutuskan apakah seseorang wanita itu bisa puasa atau menunda atau mengqadha puasanya. Hal lain yang perlu kita perhatikan bahwa untuk berkembangnya calon kehidupan tersebut ternyata membutuhkan ya dalam tanda kutip bahan, yaitu nutrisi yang harus dimasukkan oleh seorang ibu, di mana komposisi secara umum bisa berupa lemak dan protein. Nah, ini pada saat kehamilan ada tambahan kurang lebih 80.000 kalori. Tentang bagaimana kalori-kalori tersebut, tentang bagaimana mengatur kalori-kalori itu nanti masuk, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Siti Nurrohmiati. Nah, mungkin Ibu, Bapak akan bingung sebenarnya ya kalau hitung-hitungan seperti ini rupanya ngoyo opo, rupanya seperti apa, maka kita bisa persingkat ya, yaitu kita bisa memantau dari hal yang tampak, yaitu kenaikan berat badan ya. Di sini ini ada yang pertama adalah mengetahui termasuk dalam kelompok mana ya pada saat sebelum hamil. Apakah dalam kelompok yang sangat kurus, di mana body mass index-nya di bawah 18,5, atau pada kelompok yang kegemukan dengan body mass index lebih dari 5 atau bahkan obesitas, di mana body mass index lebih dari 30. Nah, pada body mass index yang tinggi ya pada mereka yang obes itu rekomendasi kenaikan berat badannya memang tidak sebanyak pada mereka yang kurus. Pada yang mereka yang kurus maka dianjurkan minimal kenaikan berat badan sebelum melahirkan bayi sampai melahirkan bayi minimal 12,5 kilogram. Pada mereka yang pada bobot yang normal, maka kenaikan berat badan 11,5 kilogram itu sudah mencukupi, ya. Jadi di sini nanti kita bisa melihat, ya. Coba nanti bisa browsing tentang grafik ini atau nanti saya share di room chat-nya tentang grafik ini. Jadi misalnya pada saat umur kehamilan 20 minggu. Kemudian ini adalah kelompok yang normal. Dalam hal ini adalah yang pink. Nah, ini maka kenaikan berat badan paling tidak sudah 4 kilo. Nah, kalau kemudian ternyata kenaikan ini belum mencukupi itu, maka perlu kita lakukan evaluasi apakah puasa seorang ibu itu lanjut atau tidak. Nah, kemudian ya seperti yang kita ketahui umat Islam melaksanakan puasa Ramadan ini tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal lain yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Karena tidak makan dan tidak minum tadi, ya, maka yang terjadi maka bisa
berkurangnya asupan makanan ataupun minuman. Sementara secara syariah sebenarnya ya bagi mereka yang hamil dan menyusui ini sudah mendapatkan keringanan atau rukso sehingga yang bersangkutan bisa mengqadha atau menunda puasa untuk diganti pada periode yang lain. Ini dasar syar'inya kurang lebih seperti ini. Kemudian bagaimana dengan halnya sebenarnya berapa banyak sih ibu hamil yang puasa? Di Indonesia sayangnya belum ada penelitian tentang ini. Ya, ini saya ambil dari literatur penelitian di Singapura pada 182 ibu hamil yang Muslim. Ini didapatkan angka mereka yang puasa penuh adalah 33%, sedangkan yang tidak puasa 13%. Nah, ini karena ada perubahan jadwal makan minum tadi, kemudian kalau malam biasanya kita akan istirahat ya, sehingga periode untuk memasukkan makan dan minum menjadi lebih singkat, dan kalau tidak diwaspadai maka yang terjadi adalah berkurangnya yang masuk baik makanan maupun minuman. Dan ini kalau tidak disadari maka ya pada ibu hamil tersebut bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin. Dan pada episode yang lanjut, maka bisa mengalami gangguan kognitif bayi setelah lahir. Kenapa bisa terjadi gangguan kognitif? Ya, karena pada proses di mana kekurangan asupan makanan, ya, maka yang terjadi berikutnya adalah fase pembongkaran tabungan makanan. Dalam hal ini yang dibongkar adalah protein dan lemak. Nah, ada hal lain yaitu nanti adanya glukagon, ya, yang mana itu nanti bisa mempengaruhi proses dari pertumbuhan saraf dari janin. Ya, ini yang ditakutkan nanti akan terjadi gangguan kognitif pada bayi setelah lahir. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran penelitian wanita hamil yang melakukan puasa dibandingkan yang tidak puasa. Dari sini ya bahwa rata-rata persalinan ya relatif tidak bermakna. Bersalin pada umur kehamilan cukup bulan. Di sini disebutkan 38,2, pada kontrol grup 38,4 dengan deviasi dan p-value-nya ya ini angka kebermaknaannya ini hampir semuanya tidak bermakna. Bagaimana dengan resiko lahir prematur? Pada kasus yang berpuasa maupun yang tidak, itu juga tidak bermakna. Bagaimana dengan gangguan-gangguan yang lain? Ternyata juga relatif tidak bermakna. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ibu hamil boleh puasa? Ya, ini tidak ada rekomendasi yang jelas hingga saat ini, ya. Nah, ada yang berpendapat boleh, namun ada juga yang berpendapat tidak boleh. Nah, pada kondisi ibu yang baik, kondisi bayi baik, dan tidak ada bahaya yang mengancam, maka sebagian memperbolehkan puasa ini dilakukan. Pada kondisi ibu yang tidak baik, janin tidak baik, dan ada bahaya yang mengancam, hampir semuanya mengatakan tidak boleh puasa. Nah, ya, oke. Nah, untuk itu, seorang ibu yang mau memutuskan puasa, maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah periksa ke dokter kandungan. Ini tujuannya adalah untuk memberikan penilaian apakah ibu itu dalam kondisi baik
dan apakah janinnya cukup baik. Dan seperti yang di depan tadi kita sampaikan, ada penambahan kebutuhan, baik itu makanan maupun cairan, pada wanita hamil, maka perlu dibuat perencanaan makanan atau minuman untuk memenuhi kebutuhan harian. Di sisi lain, ya, apalagi saat ini puasa dilakukan, ya cuacanya cukup panas ya, maka harapannya kurangi aktivitas yang kurang perlu, terutama aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Nah, untuk pemantauan ibu yang puasa, ya, jadi bagi mereka yang sudah memutuskan untuk puasa, maka yang perlu dilakukan adalah memantau dirinya. Apakah ada keluhan berupa lemas, berdebar-debar, keringat dingin misal. Atau kemudian ada gangguan lain ya yang dirasakan. Misal yang bersangkutan ada gangguan sebelumnya. Dan ini yang wajib pula kita pantau adalah timbang badan secara periodik, entah itu harian atau mingguan. Dan hal lain adalah ibu hamil tersebut harus memantau gerakan janinnya. Ya, lazimnya dalam sehari itu minimal janin bergerak 10 kali. Nah, misal dalam setengah jam sudah ada gerakan lebih dari 10 kali, maka janinnya tersebut adalah dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, perlu juga diwaspadai munculnya tanda bahaya pada ibu hamil yang puasa, yaitu apabila ada urin pekat atau tanda-tanda dehidrasi lainnya, ya misal lemes atau bahkan tidak sadarkan diri. Kemudian ada keluhan sakit kepala, lemas, panas, atau mungkin muncul mual muntah dan gangguan pencernaan yang lain. Terus yang tadi gerakan janin menurun, penurunan berat badan, atau munculnya tanda-tanda persalinan, terutama pada kondisi yang masih prematur. Maka di sini sebaiknya berbuka dan puasanya diqodho saja. Ya, nah, maka ini pesan saya untuk ibu yang sedang puasa, ibu hamil yang sedang puasa, tolong pertimbangkan dengan baik setelah mendengarkan pendapat dari ahli, dan kalau saat ini sedang puasa, lakukan pemantauan seperti yang tadi saya sampaikan. Bila dijumpai tanda bahaya, maka segeralah berbuka dan hubungi dokter Anda. Saya kira sementara itu yang saya sampaikan, nanti disambung lebih banyak di forum tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Zuhri atas penyampaian materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dr. Siti Nurrohmiati. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Dr. Siti Nurrohmiati SPGK, di mana gelar dokter diperoleh dari Fakultas Kedokteran Unhas Makassar dan gelar dokter spesialis gizi klinik diperoleh dari Undip Semarang. Kepada Dr. Siti Nurrohmiati SPGK, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Dokter Siti mungkin bisa di-unmute dulu, dokter. Mic-nya masih di-mute. Monggo dokter sampun. Lanjut dong, jam 4:08. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan apa yang telah disampaikan Dr. Zuhri, yaitu gizi ibu hamil yang berpuasa. Tadi telah sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit dalil bahwa kewajiban puasa ini telah diisyaratkan Allah, diwajibkan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan seperti bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ibu hamil merupakan bagian dari populasi Muslim dunia saat ini yang jumlahnya sekitar 1,9 miliar. Berdasarkan jurnal yang dilakukan penelitian di Beirut, Lebanon, di mana diadakan penelitian retrospektif terhadap ibu hamil yang dilakukan pada ibu hamil yang berkunjung di klinik swasta di Beirut, Lebanon, antara usia 18 sampai 45 tahun, dilakukan selama atau setelah bulan Ramadan antara tahun 2010 sampai tahun 2019. Dari penelitian ini diikuti sebanyak 502 pasien ibu hamil yang dilibatkan, di mana 84,9% itu berpuasa selama bulan Ramadan, dan yang tidak puasa sama sekali sebanyak 15,1%. Dari mereka yang berpuasa atau sekitar 34,7% berpuasa 1 sampai 15 hari. Sementara 65,3% berpuasa lebih dari 15 hari. Wanita multipara dan non-Lebanon memiliki tingkat puasa yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan wanita primipara dan Lebanon. Dari sini didapatkan ketaatan pada puasa dikaitkan dengan lingkungan spiritual, dan ketidakpatuhan terutama dikaitkan dengan efek buruk pada janin dan ibu. Dari sini didapatkan penelitian selama antara tahun 2010 sampai 2019 ini didapatkan puasa tidak berhubungan yang secara bermakna dengan komplikasi maternal dan penurunan berat badan bayi saat dilahirkan. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini mungkin bisa dijadikan sebagai acuan bahwa ibu-ibu hamil yang bersama Ramadan pada tahun ini untuk bisa melakukan ibadah puasa bersama umat Muslim yang lainnya. Jadi dari penelitian ini disebutkan bahwa tidak ada komplikasi maternal pada ibu maupun pada bayi yang dilahirkan. Dari dasar atau dari dalil yang di Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban, pada ayat-ayat setelahnya disebutkan juga keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa, yaitu orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan. Tetapi wajib menggantinya dengan jumlah yang sama atau membayar fidyah. Tetapi Allah juga menyebutkan dalam ayat setelahnya bahwa berpuasa itu jauh lebih baik efeknya terhadap
diri kita. Kemudian dari yang saya baca, berdasarkan kitab fikih, ibu hamil, menyusui, lansia ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dari manfaat puasa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, selain manfaat yang mungkin butuh penelitian yang lebih lanjut, puasa juga bisa puasa itu Allah dalam ayat-ayat setelahnya juga menyebutkan, berpesan kepada Rasulullah bahwa Allah itu dekat. Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya, dan asalkan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang telah membaca atau telah yakin dengan apa yang disampaikan Allah, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, apabila dalam keadaan hamil, sehat, bisa berpuasa, yang penting bisa kalau ada keluhan, ada masalah, dan sebelumnya dipersiapkan dengan konsultasi kepada dokter yang biasanya memeriksa. Kemudian kewajiban bagi kami mendampingi ibu hamil untuk berpuasa dari segi kesehatannya. Yang kami bahas pada kali ini adalah masalah manajemen gizinya. Telah disebutkan tadi bahwa pada ibu hamil juga selama hamil mengalami perubahan, di mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri ibu hamil tujuannya untuk mendukung tumbuh kembang janin, kemudian persiapan saat melahirkan dan menyusui. Untuk mempersingkat waktu, ibu hamil biasanya mengalami gangguan pencernaan. Di antaranya adalah perlambatan waktu pengosongan lambung, kemudian peningkatan transit makanan di kolon. Kemudian masalah-masalah keluhan seperti mual, muntah, terus kemudian rasa tidak enak di perut. Biasanya penyebabnya secara pasti tidak jelas, tapi dikaitkan dengan hormon-hormon kehamilan. Pengaruh ini biasanya puncaknya pada akhir trimester pertama dan berkorelasi dengan gejala mual. Kemudian gejala mual ini biasanya hilang pada minggu ke-20. Tetapi sebagian sekitar 10-20% gejala ini tetap berlanjut sampai akhir kehamilan. Kemudian perubahan mekanis karena perut semakin membesar, menggeser ke atas, bisa menyebabkan peningkatan tekanan di dalam lambung, kemudian tekanan sphinkter esofagus menurun sehingga timbul gejala reflux, mual, dan muntah. Jadi berdasarkan gejala-gejala yang dialami ibu hamil ini mungkin bisa dipertimbangkan sebagai makanan apa yang dipilih apabila mengikuti puasa berdasarkan gejala-gejala tadi. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zuhri mengenai kenaikan berat badan. Kemudian sebelum menjalankan ibadah puasa, tentunya ibu hamil sudah ada persiapan seperti yang disarankan tadi oleh Dr. Zuhri. Dari kami, mungkin yang perlu diperhatikan adalah status gizi ibu hamil. Status gizi ibu hamil ini terutama yang berperan juga status gizi sebelum hamil, di mana dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu sosial ekonomi, kemudian status gizi ibu, dan kesehatan, kemudian dia hamil yang keberapa, serta usia hamil pertama. Status gizi ibu hamil saat ibu hamil ini berpengaruh terhadap status gizi ketika melahirkan, kemudian status gizi anak yang dilahirkan, serta berat badan anak yang dilahirkan. Berat badan anak yang dilahirkan ini selain dipengaruhi oleh status ibu, juga dipengaruhi oleh genetik. Kemudian status gizi. Status gizi ini dinilai
dinilai jadi ada status gizi itu malnutrisi atau gizi kurang, kemudian ada gizi lebih dan gizi normal. Jadi kalau status gizi itu bisa ditentukan atau bisa ini orang gizinya baik atau tidak dengan menilai apakah ada perubahan berat badan atau tidak, kemudian ada perubahan makanan atau tidak, misalnya dari biasanya makan padat kemudian tidak bisa makan makanan padat, cuma bisa makanan cair, berarti status gizinya kurang. Kemudian ada enggak dengan masalah pencernaannya, kemudian kapasitas fungsional ini misalnya dia dalam kegiatan sehari-hari terjadi perubahan, biasanya dia bisa kemana-mana, saat ini misalnya sebelum berpuasa ibu-ibu hamil itu lemes, terus cuman bisa di dalam rumah, lah berarti status gizinya kurang. Kemudian parameter biokimia ini, parameter misalnya laboratoriumnya, misalnya HB-nya kurang, atau albuminnya kurang, atau misalnya gula darahnya tinggi, tentunya ini sebagai pertimbangan juga status gizinya untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Selain itu, status gizi juga ditentukan oleh muscle wasting. Muscle wasting itu adalah ototnya. Kalau ototnya tipis, orang yang kurus tentunya juga berisiko untuk mengalami malnutrisi, terutama pada saat hamil. Adanya masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah tersebut ini tentunya bisa menyebabkan risiko malnutrisi, apalagi kalau menjalankan ibadah puasa. Jadi gejala-gejala ini mungkin sebagai pertimbangan untuk tetap menjalankan ibadah puasa atau tidak. Ini adalah resiko-resiko mengalami malnutrisi apabila didapatkan skor lebih dari 1 atau lebih, itu adalah berisiko mengalami malnutrisi. Di mana pada saat sebelum hamil tentunya sudah ditimbang berat badannya dan ditentukan indeks massa tubuhnya. Pada ibu hamil yang sangat kurus tentunya lebih berisiko untuk mengalami malnutrisi. Begitu juga apabila berat badannya turun dalam 6 bulan terakhir atau sebelum hamil, dia mengalami penurunan berat badan yang bermakna, juga akan semakin tinggi resiko untuk mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Kemudian adanya penyakit akut yang diperkirakan mempengaruhi asupan dalam 5 hari mendatang. Tentunya juga bisa berisiko untuk mengalami masalah kekurangan gizi. Efek malnutrisi atau kekurangan gizi pada ibu hamil ini bisa meningkatkan morbiditas atau kesakitan atau keluhan-keluhan atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan ibu dan bayinya, juga berkaitan dengan bayi yang dilahirkan serta keadaan ibu saat melahirkan dan menyusui. Nah, kemudian untuk ibu-ibu hamil yang sehat, yang tidak mengalami masalah-masalah kesehatan seperti tadi, kami sarankan untuk ibu hamil trimester pertama atau 3 bulan pertama yang sudah melewati masa-masa mual, muntah atau ngidam dalam bahasa Jawanya, itu disarankan untuk menambah makanannya sekitar 150 kilokalori. Kemudian memasuki usia 4 sampai 6 bulan ditambah sekitar 350 kilokalori, dan memasuki trimester ketiga sama juga 350 kilokalori. Untuk menentukan seberapa banyak energi yang dibutuhkan ini, tentunya masing-masing individu itu berbeda. Jadi biasanya penentuan kebutuhan kalori ini berdasarkan berat badan idealnya. Berat badan ideal dikalikan 30 sampai 35 kilokalori, kemudian hasilnya ditambahkan dengan nilai-nilai ini. Jadi untuk pemilihan bahan makanan dalam sehari tentunya harus dengan komposisi yang lengkap. Dari kami, energi itu terdiri dari karbohidrat, sumber karbohidrat, kemudian
protein, kemudian lemak, serat dari sayuran, buah-buahan, vitamin dan serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentunya ibu hamil antara ibu hamil satu dan yang lain tentunya tidak sama. Jadi kebiasaan makan sebelumnya tentu akan berpengaruh juga selama hamil. Tetapi dengan pertimbangan kesehatan ibu dan bayinya, ibu dengan kerelaan hati harus bisa memilih makanan yang baik untuk diri dan bayinya. Dari sumber karbohidrat atau sumber energi karbohidrat sekitar 55 sampai 60%. Dari protein sekitar 13 sampai 15%, dari lemak 25 sampai 30% dari total kalori, serta cukup serat dan vitamin serta mineral. Ini adalah rekomendasi di mana penambahan zat-zat mineral dan vitamin pada ibu hamil. Secara umum yang ditambah adalah asam folat, kemudian zat besi, juga vitamin C. Kemudian apa yang kita makan? Makanan yang kita makan, tentunya makanan yang kita makan itu tidak sekedar kita makan, tetapi sebagian merupakan kebahagiaan. Kalau tatkala kita mengunyah makanan yang lezat, itu kebahagiaan. Setelah sampai di lambung, kemudian dicampur dengan getah lambung, kemudian akan turun pelan-pelan ke usus halus, ke usus halus, duodenum, jejunum, ilium, kemudian ke dalam kolon. Pada ibu hamil tentunya secara mekanik mengalami pergeseran karena adanya pertumbuhan janin di dalam uterus, sehingga perlu ibu hamil yang mengkonsumsi makanan tentunya perlu mempertimbangkan bagaimana dia mengkonsumsi makanan membahagiakan, tapi juga sehat untuk badannya, sehat untuk bayinya, sehingga bisa bijak untuk tidak cuma sekedar untuk makan, tapi untuk kesehatan. Di mana pada ibu hamil kebanyakan mengalami masalah pencernaan, terutama sembelit. Nah, sembelit ini tentunya jadi masalah tersendiri apabila berkepanjangan. Jadi makanan yang kita makan itu ini komposisinya. Kemudian yang menjadi kotoran ini komposisinya antara protein sampai bahan makanan. Dan serat yang kita makan itu bermanfaat. Serat pangan itu bermanfaat, tetapi dia tidak masuk dalam penyerapan makanan. Dia jadi serat itu bukan bahan makanan, bukan bahan makanan yang diserap, tetapi dia bermanfaat untuk kesehatan. Kenapa saya membicarakan masalah serat? Seperti saya sebutkan tadi, kebanyakan ibu hamil itu selain mengalami gejala mual muntah, mungkin juga masalah susah buang air besar. Dan serat bermanfaat untuk membantu memperlancar pencernaan. Apabila makanan kurang serat, itu kotoran kecil-kecil, keras, kemudian kontraksi usus, dan tekanannya kontraksi usus itu harus besar supaya bisa mengeluarkan kotorannya. Sedangkan apabila cukup serat, feses lebih besar, kemudian lunak, serta tidak perlu susah-susah mengedan untuk mengeluarkan. Selain itu, serat pangan ini merupakan bahan makanan untuk bakteri yang baik di usus besar. Jadi di usus besar itu makanan itu mengalami pembusukan atau fermentasi. Bakteri yang baik ini adalah makanannya itu adalah serat pangan yang larut. Serat pangan ini apabila bakteri mendapatkan makanan, bakteri yang baik ini mendapatkan makanan, tentunya dapat menekan populasi bakteri yang tidak baik, sehingga bisa secara tidak langsung bisa menjaga kesehatan pencernaan ibu hamil.
Baiklah, untuk ibu hamil yang menjalankan ibadah puasa, mungkin ini ada sedikit tips untuk makan sahur. Makan sahur tentunya dengan menu yang lengkap seperti yang saya jelaskan tadi, ada nasi, kemudian lauk. Lauk itu dari sumber protein, kemudian lemak. Lemak ini mungkin untuk kita orang Indonesia mungkin bisa dari makanan-makanan yang digoreng. Tetapi kalau lemak yang baik itu biasanya dari lemak zaitun. Tapi kalau kita di Indonesia mungkin jarang yang menggunakan minyak zaitun. Kemudian selain sumber karbohidrat, sumber protein, kemudian sayur, kemudian buah. Selain itu, untuk menambahkan jumlah energi yang dikonsumsi pada setelah makan sahur, dengan buah, kemudian ditambah susu, juga ditambah probiotik, yaitu untuk menambah populasi jumlah bakteri yang baik. Kemudian setelah berbuka puasa, mengikuti sunnah Rasul dengan minum dan makan buah yang manis serta berair. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib, setelah maghrib baru makan nasi dengan menu yang lengkap. Maksudnya ada protein, kemudian ada sayur, dan ada buah. Kemudian mungkin sebelum tidur atau setelah pulang tarawih, minum susu bisa ditambahkan dengan cemilan atau buah segar serta mengkonsumsi probiotik. Kemudian ibu-ibu hamil yang menjalani ibadah puasa tentunya butuh monitoring dan evaluasi terhadap baik dilakukan diri sendiri maupun konsultasi dengan dokter yang biasa menanganinya. Apabila ada keluhan fisik, kemudian ada perubahan nafasnya misalnya bertambah sesak atau detak jantungnya bertambah kencang atau bayinya gerakannya menurun, kemudian diperiksa laboratoriumnya misalnya gula darahnya meningkat atau nilai-nilai lain, serta ada penurunan berat badan atau perubahan status gizi yang saya sebutkan tadi, misalnya perubahan berat badan, kemudian lemas, serta gejala-gejala yang lain, tentunya sebagai pertimbangan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Titi atas penyampaian materi yang sangat menarik untuk sore hari ini. Selanjutnya akan saya berikan waktu untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya bisa melalui chat ataupun bisa melalui live. Di mana nanti akan saya berikan kesempatan 3 chat pertanyaan dan 3 pertanyaan secara live. Ini sudah ada dokter yang sudah ada 2 pertanyaan yang terkumpul, dokter. Nah, yang pertama dari Ustazah Tia, SMA IT Al-Uswah. Bagaimana kondisi janin ketika ibu berpuasa? Apakah ketika si ibu berpuasa membuat janinnya merasa lapar dan haus? Silakan dokter untuk menjawabnya, dok. Ya. Terima kasih Ustazah Tia ya tadi ya. Apakah janin di dalam kandungan itu ikut merasakan lapar dan haus ya? Jadi janin yang ada di dalam kandungan itu sangat tergantung pada kondisi dari ibu. Apabila kondisi ibunya dalam kondisi kurang, ya entah itu kadar gula yang turun ataupun asupan oksigen yang rendah, itu janin akan merespon. Jadi kalau kita ada istilah hipoksia, hipoksia itu kekurangan oksigen, itu denyut jantung janinnya akan berubah. Nah, begitu pula ketika asupan makanan. Nah, yang terjadi pada puasa, ya, ketika asupan itu kurang, maka tubuh akan membongkar simpanan. Dalam hal ini yang dibongkar adalah lemak dan juga protein. Di kondisi yang lain, bahwa proses bertumbuh dan berkembangnya janin di dalam kandungan ini terutama sangat membutuhkan protein. Nah, ada fase-fase kritis di sini, tadi yang saya sampaikan di slide, ada yang namanya organogenesis atau pembentukan organ-organ.
Ini pada umumnya pembentukan organ-organ itu pada trimester pertama atau 3 bulan yang pertama. Maka dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kondisi stres itu terjadi pada saat trimester pertama. Karena kalau terjadi kondisi stres pada trimester pertama, khawatirnya terjadi gangguan pada janin. Toh secara syar'i tidak memaksa seorang wanita yang kebetulan hamil, ya khususnya trimester pertama, untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan. Beliau diperkenankan secara syar'i untuk menunda puasanya diganti pada bulan yang lain. Nah, artinya janin akan berespon terhadap kondisi ibu, Ustazah. Saya kira cukup ya. Kan pertanyaannya apakah anaknya juga akan merasakan lapar? Ya, saya tambahkan pada kondisi yang agak lama, misal ibunya tadi intiknya kurang dalam periode katakan 1 atau 2 minggu. Itu kalau kita dokter kandungan itu melakukan pemeriksaan USG, itu ada yang namanya kita namakan sebagai pertumbuhan janin terhambat. Nah, salah satu parameter yang sangat mudah dilihat adalah lingkar perut, di mana lingkar perut bayi ketika ibunya kurang nutrisi atau penambahan berat ketika hamilnya kurang, itu biasanya lingkar perutnya itu lebih rendah daripada umumnya. Contoh nih, umur kehamilan 30 minggu. Kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata lingkar perutnya hanya 28 minggu atau bahkan lebih. Nah, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu pada janin tersebut. Ya, saya kira itu sementara jawaban dari saya. Kemudian ini kelihatannya ada lagi pertanyaan untuk saya ya. Iya dokter, ada lagi. Iya. Dari Syekina Ayu. Iya. Izin bertanya, untuk lebih amannya, kapan bisa mulai puasa bagi ibu hamil? Jika diperbolehkan, hamil di atas 16 minggu atau 20 minggu, dokter? Atau tetap wajib konsultasi terlebih dahulu ke spesialis? Iya. Ini Ustazah Syekina Ayu ini sudah mengikuti materinya. Bisa menyebutkan angka 16-20 minggu. Ya, relatif umur kehamilan di atas itu memang lebih aman ya. Namun di sini ada hal lain yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, ya tetap konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui status awal baik ibu maupun janinnya. Misal umurnya 20 minggu, ternyata ada gangguan, ya biasanya dokter spesialis obstinnya tidak akan merekomendasi yang bersangkutan untuk puasa terlebih dulu. Diharapkan untuk mengejar ketertinggalan dari pertumbuhan janinnya. Kalau seandainya kondisinya bagus dan bundanya masih ingin banget untuk puasa, dipersilakan. Namun di sini ada hal lain yang harus diperhatikan, bahwa kebutuhan asupan untuk trimester kedua dan trimester ketiga ini lebih tinggi dibanding trimester pertama. Artinya apa? Ya, tolong dijadwalkan dengan baik bahwa asupan kalori tadi atau mungkin zat gizi yang lain ya itu terpenuhi. Entah misal nanti waktu berbuka tadi sudah disampaikan sama Dr. Siti Nurrohmiyati, bahkan ada jadwalnya tadi ya. Awal minum air putih sama sari buah ya. Kemudian maghrib, sholat maghrib, terus habis itu makanan dengan komposisi lengkap sesudahnya. Nah, ini tolong betul-betul diperhatikan. Langkah selanjutnya, apabila bundanya tadi sudah menjalankan puasa, ya tolong dipantau apakah ada gangguan pada kondisi ibunya. Misal kok kemudian pusing, lemes, apalagi sampai pingsan, ya jangan memaksakan untuk puasa.
Terus bagaimana dengan kondisi bayi? Ya secara tidak langsung, jenengan bisa merasakan kalau bayinya masih bergerak aktif, insya Allah kondisinya baik. Namun apabila geraknya kurang aktif, nah berarti ada sesuatu di sini. Apakah kekurangan gula dari ibu berpengaruh pada bayinya? Nah, tentu itu. Jadi silahkan, tapi awalnya periksa dulu, kemudian dipantau. Apabila ada kondisi atau tanda bahaya, segera menghubungi dokter Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Silakan yang ingin bertanya secara live, silakan untuk mengaktifkan raise hand-nya terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya secara live? Monggo, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, izin bertanya, Dokter Siti. Bagaimana status gizi untuk ibu hamil yang beresiko tinggi? Bagaimana tipsnya kalau seandainya si ibu masih tetap ingin berpuasa, sedangkan padahal sudah diberitahukan kalau memang benar dia itu mengalami resiko tinggi selama hamil. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi ada kriteria bagaimana status ibu hamil. Misalnya berisiko tinggi gitu, misalnya IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu kurang 18,5 kg per meter persegi. Jadi pada ibu hamil ini tentunya dia memiliki otot yang tipis, di mana otot yang tipis itu kita bisa tentukan dengan meraba bagian yang berotot, misalnya di daerah sini ya, ototnya tipis, itu misalnya yang berisiko. Dengan kalau diukur secara dengan menimbang berat badan, kemudian dibagi tinggi badan dalam meter atau namanya indeks massa tubuh. Kalau nilainya 18,5 tentunya itu berisiko untuk menjalankan ibadah puasa. Di mana pada pasien atau pada orang-orang yang tipis massa ototnya tentunya simpanan airnya kurang. Kemudian ibadah puasa ini kan tidak makan tidak minum. Tentunya ibu hamil di mana dia tidak makan minum selama 14 jam, tentunya dengan simpanan air di dalam otot itu yang kurang, tentunya dia beresiko untuk mengalami dehidrasi. Mungkin itu, atau resiko-resiko yang lain, misalnya dia menderita gula darah yang tinggi atau diabetes. Tentunya itu juga beresiko untuk mengalami malnutrisi apabila dia menjalankan ibadah puasa. Jadi ibu hamil dengan diabetes atau dengan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian ibu hamil yang beresiko lainnya mungkin selain itu juga pada ibu hamil yang sebelum hamil itu mengalami penurunan berat badan. Jadi dia mengalami penurunan berat badan yang banyak, tentunya itu juga berisiko mengalami malnutrisi apabila dia selama hamil, pada saat hamil dia menjalankan ibadah puasa. Mungkin ada yang belum jelas, Bu? Mungkin begitu maksudnya? Baik, Dokter, terima kasih. Jadi jawabannya. Baik, kan sebelum saya tutup sesi tanya jawab, tadi ada dari Dokter Afian, ada Dokter Tita yang ingin menambahi materi. Silakan Dokter Tita untuk menambahi materi sedikit. Baik, Mbak Kusnul, saya ambil alih ya. Oh iya, Dok, silakan. Baik, terima kasih Dokter Zuhri dan Dokter Siti atas pemaparan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ini ada bonus Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan ini dari PMI Kabupaten Tuban ingin sedikit
memberikan materi tentang donor darah saat berpuasa ini, kalau nggak salah ya. Dokter Tita, sudah siap materinya? Mungkin bisa di-unmute, Dokter Tita. Iya, sudah dokter. Sudah bisa share screen? Iya. Masih belum bisa? Oke. Dokter Zuhri ngapunten. Mungkin Sudah. Dokter Tita bisa oh sampun, jadi siap. Baik, monggo Dokter Tita, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Tita mungkin agak keras sedikit nggih? Oh, agak keras. Oke. Nggih. Ya, sudah dengar ya? Masih kecil kalau di saya. Masih kecil. Masih belum dengar suaranya. Udah jelas atau masih belum? Halo? Sudah Dok, monggo. Sudah ya? Oh iya. Oke. Di sini saya akan sedikit menambahi materi ya dari PMI Kabupaten Tuban, yaitu tentang donor darah di bulan Ramadan. Jadi ini yang akan sedikit saya paparkan. Yang pertama adalah tentang kenapa kita harus donor darah. Lalu yang kedua ada manfaat donor darah, syarat umum untuk donor darah itu apa saja, alur donor darah dan efek samping dari donor darah, serta donor darah pada saat pandemi dan pada saat puasa. Ini, kenapa kita harus donor darah? Jadi sampai saat ini pengganti untuk darah itu masih belum ada. Jadi darah yang kita butuhkan, yang kita pakai untuk transfusi, untuk pasien, itu hanya bisa kita dapatkan dari pendonor yang sukarela untuk memberikan darahnya, seperti itu. Lalu di Indonesia sendiri itu masih kekurangan jumlah penyediaan darah secara nasional. Jadi harusnya cadangan darah yang tersimpan di bank darah itu idealnya adalah 2%. 2% per penduduk, per jumlah penduduk. Nah, pada tahun 2019 Indonesia itu sendiri masih kurang. Jadi kebutuhan minimalnya adalah 5,2 juta, di Indonesia baru bisa ada 4,7 juta kantong. Seperti itu. Lalu pada saat di masa pandemi ini dan di bulan puasa itu jumlah pendonor banyak sekali yang turun. Di awal-awal pandemi sekitar bulan Maret sampai bulan Juli itu turun sekitar 60% pendonor yang datang ke PMI Tuban. Dan di bulan puasa seperti ini, pada minggu-minggu awal puasa, minggu pertama, minggu kedua, itu juga sedikit sekali yang datang. Padahal kebutuhan darah itu masih tetap ada, jadi masih tetap banyak permintaan yang masuk ke PMI, tapi stoknya itu yang minim. Lalu berikutnya adalah untuk membantu menyelamatkan sesama, karena dari darah itu sendiri kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan darah, baik orang-orang yang mau operasi, ataupun yang memang punya kelainan darah, yang membutuhkan darah, seperti itu. Lalu donor darah itu juga termasuk amalan yang mulia, yaitu termasuk memelihara kehidupan manusia, bahkan seolah-olah seluruhnya. Di Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 32, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Pada saat Syekh Ibnu Jibril rahimahullah ditanya, apakah donor darah termasuk dari ayat tersebut, beliau menjawab bahwa boleh jadi donor darah termasuk dari ayat yang boleh tersebut apabila kesembuhan tergantung atau terwujud dari donor darah tersebut jika Allah mengizinkan. Apalagi sekarang sedang bulan suci Ramadan, kita banyak-banyakan melakukan amalan-amalan ya, salah satunya bisa dengan donor darah. Lalu ini adalah manfaat dari donor darah. Jadi apa saja sih yang bisa didapatkan jika kita donor darah? Jadi yang pertama itu kita bisa mendapatkan cek kesehatan gratis dengan donor darah.
Jadi setiap donor darah itu nanti kan akan dicek bagaimana tekanan darahnya, nadinya, suhunya, seperti itu. Lalu dilakukan pemeriksaan fisik sederhana juga oleh dokternya nanti. Selain itu, setiap donor itu juga diperiksa penyakit-penyakit yang bisa menular lewat darah, contohnya adalah HIV, penyakit kuning, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Itu dilakukan secara gratis. Jadi apabila kita donor, itu secara tidak langsung kita juga mengecek seperti itu. Lalu dari sisi psikologis, itu juga dapat menimbulkan kebahagiaan ya. Kita kan pasti senang kalau bisa berbagi, terus menolong ke orang-orang. Yang lainnya adalah meningkatkan kadar zat besi. Jadi menjaga kadar zat besi itu bisa tetap normal dan menurunkan resiko penyakit. Jadi ada jurnal yang menyebutkan bahwa donor darah itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Lalu dengan donor darah itu bisa memproduksi susun tulang, itu bisa memproduksi sel darah yang baru, jadi lebih cepat. Ini adalah syarat umum dari donor darah. Syarat umum dari donor darah yang pertama, apabila mau donor itu yang pasti harus sehat. Jadi harus sehat jasmani, rohani, harus fit, tidak boleh sakit, tidak boleh lagi batuk, pilek, seperti itu. Usia untuk donor, ini untuk donor yang pertama kali ya. Jadi usianya adalah 17 sampai 60 tahun. Apa di atas 60 tahun itu masih boleh untuk donor apabila sebelumnya sudah pernah donor, tapi kita perhatikan kondisi fisiknya seperti apa, lalu apakah ada penyakit-penyakit yang memberatkan untuk donor atau tidak, seperti itu. Lalu berat badan minimalnya untuk donor darah yang biasa itu adalah 45 kilo, dan untuk yang afresis itu 55 kilo. Dan tekanan darahnya minimal dan maksimal untuk donor adalah 90 sampai 160 untuk sistolnya, dan diastolnya 60 sampai 100. Denyut nadinya paling enggak 50 sampai 100 kali per menit yang reguler, suhunya 36,5 sampai 37,5, Hb-nya 12,5 sampai 17. Tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan alkohol, dan tidak sedang atau pernah menderita penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV, gangguan jantung, ginjal, gangguan darah. Dan untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui. Serta donor terakhirnya minimal 60 hari sebelumnya. Ini adalah alur donor darah. Jadi apabila pendonor datang ke PMI, yang pertama dilakukan adalah screening pendonor. Jadi pendonor itu nanti kita berikan formulir, mengisi formulir, lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik sederhana. Apabila sudah lolos dari tahap seleksi itu, pendonor bisa langsung melakukan pengambilan darahnya. Jadi darah yang diambil itu adalah 350 cc per kantongnya. Itu nanti tergantung permintaan yang masuk ke PMI apa, bisa diambil WB, PRC, ataupun trombosit. Biasanya setiap kali pengambilan itu hanya sebentar ya, 10 sampai 15 menit dalam setiap pengambilan. Dan setelahnya pendonor dipersilahkan untuk istirahat, diberikan snack, dan juga kartu donor serta sertifikat donor untuk jumlah-jumlah donor-donor yang terjadi. Nah, ini adalah efek samping dari donor darah. Jadi donor darah itu sendiri bisa terjadi efek samping, tapi efek samping itu tidak terjadi di semua pendonor, hanya terjadi di sebagian kecil pendonor ya. Bisa nyeri atau memar di bekas penusukan, pusing, mual, muntah, bisa lemas, pingsan, kejang, sampai sesek itu, tapi jarang ya. Dan setiap donor itu satu orang pendonor didampingi dengan satu orang petugas yang terlatih yang di sampingnya terus selama 10 sampai 15 menit itu. Dan apabila terjadi efek samping saat donor, itu petugas bisa langsung melakukan pertolongan pertama. Nah, donor darah pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi seperti ini memang banyak yang takut untuk donor karena kan harus keluar, terus berkerumun dengan orang, seperti itu kan banyak yang akhirnya mengurungkan diri untuk donor, nggak mau donor dulu, seperti itu. Tapi
Tapi di PMI Tuban itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang lumayan ketat ya. Jadi petugasnya itu memakai APD. APD-nya mulai dari pakai gown, pakai face shield, pakai masker medis, dan handscoon yang ganti setiap satu orang pendonor. Lalu pendonor juga diwajibkan harus pakai masker dan cuci tangan sebelum donor darah. Dan sebelum donor pun pendonor itu juga diseleksi. Jadi kan mengisi formulir dan ada seleksinya sebelum donor. Di situ kita tanya apakah sebelumnya ada riwayat kontak dengan pasien COVID, ada kontak erat dengan COVID atau tidak. Akhir-akhir ini pernah cek antigen atau swab yang bikin positif. Dari situ kita bisa seleksi yang kemungkinan orang ini terkena COVID atau tidak. Lalu setelah selesai donor pun bagian tempat tidur donor atau bed pendonor itu selalu dibersihkan, didesinfeksi setiap selesai donor. Lalu ini donor darah pada saat puasa. Jadi banyak juga yang pada saat puasa seperti sekarang minggu pertama, minggu kedua itu amat sangat turun sekali. Jadi seperti pertama itu dalam satu kali shift belum tentu ada yang donor, saking sedikitnya. Karena banyak yang khawatir apakah donor itu membatalkan puasa, apakah donor itu nanti akan lemas, akan pusing, seperti itu. Jadi ini dari fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta bahwa donor darah itu sendiri tidak membatalkan puasa atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasa dari yang bersangkutan. Asal donor darahnya ini tidak membahayakan juga bagi yang sedang donor. Lalu amankah donor darah selama puasa? Jadi donor darah itu insya Allah aman asal yang donor, calon donor adalah orang yang sehat dan memenuhi syarat-syarat donor darah tadi. Terus sebelum dilakukan donor darah itu pada saat sahur atau pada saat berbuka itu harus sudah dilakukan. Jadi sudah makan seperti itu. Jadi biasanya kan ada yang donor pagi, nah itu sebelumnya harus sahur terlebih dahulu. Atau yang donornya malam, itu sudah harus berbuka terlebih dahulu. Nah itu tidak boleh terlewat sebelum donor darah. Dan sehari sebelumnya kebutuhan cairan itu juga harus dipenuhi. Kebutuhan cairan, kebutuhan nutrisi itu juga harus dipenuhi. Istirahat yang cukup sebelum donor, sehari sebelum donor, dan hindari aktivitas yang berat sebelum donor. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, dokter, terima kasih dokter atas pemaparannya. Mohon izin dokter, ini ada yang bertanya dari Dokter Mas Wito, SPPD. Assalamualaikum dokter, saya minum obat HT rutin, tensi selalu normal. Pernah mau donor tapi ditolak dengan alasan harus stop obat 3 hari dulu. Apa benar seperti itu, nggih? Terima kasih banyak dokter pertanyaannya. Jadi izin menjawab. Jadi memang dari PMI itu sendiri ada salah satu aturan memang tidak diperbolehkan untuk konsumsi obat. Salah satunya obat hipertensi. Jadi obat-obat yang diperbolehkan itu hanya vitamin dan apabila pada wanita itu biasanya adalah obat KB. Hanya itu saja. Obat-obat selain itu kita tolak untuk donor. Jadi 3 hari harus bebas obat terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, ini yang terakhir dokter, nggih. Satu lagi, selamat sore dokter Sabita. Saya Dokter Sehina dari RS Medika.
Dokter. Dokter Rita, Dokter Rita. Ya. Oke, baik. Ini saya bacakan ini ya, pertanyaan dari Dokter Shekina. Intinya di sini adalah ada perbedaan hasil cek HB dari alatnya PMI sama beliau meriksa lagi kayaknya seperti itu. Ada cek perbedaan HB-nya dan ternyata ditolak oleh PMI. Apakah benar yang standarnya ini hanya dipakai oleh alat untuk PMI aja, Dok? Tidak bisa menerima dari sama ngambil lab di luar gitu. Ya, memang kalau di PMI kita alatnya pakai alat yang dari PMI seperti itu. Jadi ada pendonor mungkin yang bawa hasil HB dari lab luar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, itu tidak bisa diterima karena di PMI akan dilakukan cek ulang, dan apabila cek yang di PMI itu memang dia kurang atau lebih, kita tidak bisa terima, tidak bisa diterima seperti itu karena memang standar yang dipakai adalah alat yang di PMI seperti itu. Berarti tetap yang dipakai di PMI nggak, Dokter nggih? Iya, yang di PMI. Seperti itu. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Ini dari Dokter Siti kalau salah ini. Donor darah sulit apakah ada efek terhadap metabolisme pembentukan sel-sel darah, misalnya keganasan, Dok? Donor darah secara rutin apakah ada efek terhadap metabolisme pembentukan sel-sel darah? Itu nanti jadi bisa permajaan lah kasarannya, Dok. Monggo, Dokter. Ini kalau yang dari mungkin dari karena tadi saya sebutkan ada ini ya, menurunkan resiko dari cancer itu mungkin ya. Kalau yang dari cancer itu sebenarnya hubungannya lebih ke dari zat besinya itu sendiri kalau yang dari saya baca dari jurnalnya. Jadi apabila kita donor darah itu lebih ke zat besinya itu bisa normal, bisa normal karena zat besi yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan radikal bebas kalau tidak salah. Nah itu akhirnya bisa menyebabkan kanker seperti itu. Tapi kalau pembentukan sel-sel darah merah terus dia menyebabkan keganasan ini saya belum pernah baca, saya belum tahu. Baik, nggih. Terima kasih Dokter Dita atas penjelasannya. Semoga Dokter Siti ini nggih, mungkin bisa diskusi juga tuh ke PMI nggih, Dokter Siti. Bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Dita dan Dokter Ketua PMI-nya nih. Seharusnya ini nggak datang di sini Ketua PMI ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman para senior dan teman sejawat semuanya. Saya handle Mbak Bagus dulu ya. Saya tutup ya. Bagus dulu. Baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak karena waktu juga sudah mau jam 5 juga. Ada beberapa yang sudah masak-masak kayaknya ini. Jadi saya harapkan terima kasih banyak setelah menghadiri dan ikut dalam acara Dokter Ngabuburit dan untuk mohon maaf, feedback ya suara saya.
Boten, Baik, Dok, tidak. oh enggak ya, bagus ya. Nggih, terima kasih. Baik, untuk pada minggu depan hari Sabtu, minggu depan tanggal 20 berapa ya? 20 sorry tanggal 3. Oke, tanggal 2 kalau nggak salah ya. Hari Sabtu minggu depan jamnya sama jam 15.30 kita akan hadir lagi konsisten bersama Dr. Ngabuburit di Tuban dengan materi eh, keadaan puasa pada anak-anak. Jadi nanti silakan mau konsultasi dengan dokter anak. Pematerinya adalah dokter Ratna spesialis anak dan hadir kembali adalah dokter Siti SPGK. Oke, nanti akan dipandu oleh dokter Marini insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa lepas dari pandemi ini. Selamat berbuka puasa 45 menit lagi. Semoga dalam puasa hari ini bisa membawakan berkah untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.